Bayangkan sebuah imperium adidaya yang menguasai Nusantara dari ujung ke ujung. Sebuah peradaban dengan teknologi dan kebudayaan yang melampaui zamannya tiba-tiba lenyap di telan waktu. Bukan kisah Atlantis, bukan fiksi ilmiah, melainkan jejak yang disembunyikan dalam sejarah kita sendiri. Hilangnya Kerajaan Majapahit. Hari ini, jejak fakta akan membawa Anda menyelami misteri terbesar di tanah Jawa. Apa yang terjadi pada kerajaan yang pernah begitu perkasa ini? Apakah benar ia runtuh karena perang saudara? Atau ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sengaja menghapus jejaknya dari muka bumi? Siapkan diri Anda, karena kita akan membongkar kebenaran yang selama ini terkunci rapat dalam arsip-arsip kuno. Pada puncaknya di abad ke-14 di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit bukan sekadar kerajaan, melainkan sebuah imperium maritim yang tak tertandingi. Dari Sumatera hingga Papua, bahkan hingga semenanjung Malaya, nama Majapahit adalah simbol kekuasaan dan kemakmuran. Sumber-sumber primer seperti Kitab Negara Kertagama dan Pararaton mengisahkan tentang tata kota yang teratur, sistem irigasi yang canggih, dan jaringan perdagangan internasional yang membuat Trowulan, ibu kotanya, menjadi metropolis kala itu. Mereka bahkan memiliki sistem hukum dan administrasi yang sangat maju. Lalu, mengapa peradaban semegah ini seolah menguap begitu saja? Secara historis, kejatuhan Majapahit sering dikaitkan dengan beberapa faktor. Perang saudara setelah wafatnya Hayam Wuruk, melemahnya kekuasaan pusat, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru, khususnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Salah satu momen kunci adalah Perang Paregreg antara tahun 1405 pada 1406, sebuah konflik internal yang menguras sumber daya dan memecah belah elit kerajaan. Ditambah lagi, ekspansi Kesultanan Demak pada awal abad ke-16, puncaknya pada 1527, dianggap sebagai pukulan terakhir yang memadamkan api Majapahit. Namun benarkah hanya itu alasannya? Atau ada sesuatu yang lebih fundamental, lebih misterius, yang menyebabkan peradaban ini menghilang begitu saja dari panggung sejarah? Namun di balik narasi sejarah resmi, bersemayam teori-teori lain yang lebih gelap, lebih misterius. Banyak sejarawan dan budayawan meyakini bahwa Majapahit tidak sepenuhnya runtuh, melainkan mengalami moksa atau perpindahan spiritual. Artinya, para raja, bangsawan, dan bahkan sebagian besar penduduknya menghilang ke dimensi lain atau secara massal, berpindah ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti Bali yang kini kaya akan warisan Majapahit, atau ke pelosok pegunungan Jawa yang tersembunyi. Teori ini diperkuat dengan minimnya bukti peperangan besar atau genosida massal yang terjadi di pusat kota Trowulan saat Majapahit berakhir. Mengapa sebuah kota sepadat itu bisa seolah lenyap tanpa jejak dramatis? Apakah ada kekuatan mistis, kesepakatan rahasia, atau bahkan intervensi yang tidak terjelaskan secara logis yang menyebabkan pergeseran ini? Beberapa legenda lokal bahkan menyebutkan adanya pintu gerbang dimensi tersembunyi atau kekuatan gaib yang melindungi kerajaan dari kehancuran total, membawa mereka ke alam yang tak terlihat oleh mata biasa. Bukti-bukti terbaru dari teknologi pemetaan bawah tanah seperti LiDAR dan penemuan artefak di lokasi-lokasi terpencil mulai mengungkap adanya struktur kuno yang belum terekspos jauh di bawah hutan atau pegunungan Jawa. Ini mengisyaratkan bahwa jejak Majapahit mungkin tidak hilang, melainkan tersembunyi dengan sangat rapi. Beberapa arkeolog diam-diam mengakui bahwa data yang mereka temukan seringkali tidak sesuai dengan narasi sejarah yang telah mapan. Apakah ini karena para ahli belum berani mengungkapkan kebenaran yang lebih besar? Ataukah memang ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjaga misteri ini tetap utuh? Penemuan candi misteri di kaki Gunung Lawu, atau ukiran Majapahit di dasar danau, semua ini hanyalah puncak gunung es dari apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah tanah Nusantara. Jejak fakta terus mencari, menggali, dan menghubungkan titik-titik yang terpisah. Jadi, apakah Majapahit benar-benar lenyap? Atau ia hanya berganti rupa, bersembunyi di balik tabir waktu dan mitos, menunggu saatnya untuk kembali diungkap? Pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab dalam satu episode. Namun satu hal yang pasti, sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku. Ada begitu banyak rahasia yang masih terpendam di balik setiap reruntuhan, setiap legenda, dan setiap jejak kuno di tanah air kita.
Menurut Anda teori mana yang paling mungkin terjadi? Ataukah Anda punya teori lain yang lebih mengejutkan? Mari diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Jejak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya dalam mengungkap misteri-misteri dunia.